Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tema diskusi kami yang berjudul The Strategy of Education in Revolution 4.0. Yang mana pada tema kali ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu konsep yang tepat pada Strategy of Education Revolution. Yang kedua adalah media pembelajarannya. Yang pertama, apa itu yang disebut dengan The Strategy of Education in Revolution 4.0? Jadi revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, agar bisa menjadi bangsa Indonesia yang maju, berkembang, dan bermutu. Kita harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada pada setiap zamannya. Terlebih lagi pada bidang pendidikan. Pada era revolusi industri 4.0 ini, segala sesuatu itu teknologi semakin canggih. Maka pendidikan juga dituntut untuk semakin maju, harus bisa mengakulturasikan pendidikan dengan segala teknologi yang canggih pada zaman ini atau revolusi industri 4.0. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, maka proses pembelajaran akan semakin bermutu dan juga semakin menghasilkan output peserta didik yang baik. Sebab dengan diberlakukannya proses pembelajaran yang menggunakan teknologi yang canggih, maka peserta didik juga terlatih untuk tidak kudet atau bisa disebut kurang update. Dan yang selanjutnya membahas mengenai konsep pembelajaran yang tepat pada revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah konsep komunikasi atau communication. Jadi pada konsep ini peserta didik dapat menginformasikan ide-ide gagasan secara efektif menggunakan lisan, tertulis, maupun teknologi. Jadi peserta didik itu bisa berkomunikasi pada pembelajaran ini, berkomunikasi baik lewat lisan ataupun tertulis. Yang dikomunikasikan adalah mengenai ide-ide yang dia miliki seperti inovasi dan yang lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, metode selanjutnya yaitu collaboration atau kolaborasi. Nah, jadi dalam metode ini peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. Akan tapi sebenarnya metode ini sudah kita temukan sejak dari kita dari kecil ya, dari tingkatan sekolah dasar atau bahkan mungkin kita sudah menjumpai metode ini dalam dalam TK, Taman Kanak-kanak. Nah, jadi di situ kita sudah terbiasa dikenalkan oleh guru kita untuk kerja kelompok. Misalnya kita dikasih tugas untuk membuat sebuah bangunan kubus. Nah, di situ kita akan dikelompokkan agar bisa membuat bangunan kubus tersebut. Nah, metode ini kenapa masih ada hingga sekarang dan bahkan sangat relevan juga untuk diterapkan di era 4.0 ini karena metode ini selain mengasah kita untuk alat berpikir peserta didik untuk bagaimana caranya memecahkan masalah dalam sebuah kelompok, itu juga meningkatkan cara bersosial peserta didik. Gitu. Jadi tidak hanya satu fungsi yang ada dalam metode ini. Selanjutnya mengenai metode selanjutnya yaitu critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi critical thinking dan problem solving ini adalah satu kesatuan yang di mana mempunyai fungsi untuk mengasah cara berpikir peserta didik. Nah, jadi peserta didik menganalisa atau mengidentifikasikan suatu masalah hingga memunculkan
kira-kira solusi apa yang tepat untuk sebuah permasalahan tersebut dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu metode ini juga sangat relevan dari apalagi di zaman yang sekarang, di banyak sekali pastinya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Apalagi semakin bercanggihnya teknologi, semakin banyak juga tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Jadi metode ini juga sangat relevan untuk mengasah cara berpikir peserta didik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya adalah konsep pembelajaran Creativity and Innovation atau kreativitas dan inovasi. Di sini peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Nah, agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kreativitas peserta didik itu, seorang guru perlu melakukan sebuah inovasi dalam sebuah pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Agar siswa itu tidak merasa bosan, di sini guru bisa mengaplikasikan pelajaran itu berupa foto atau video yang berisi tentang materi tersebut. Kemudian, untuk melatih tingkat kreativitas siswa, di sini guru dapat memberikan sebuah tugas kepada siswa agar bisa menceritakan ulang apa yang sudah mereka pahami dari video itu dengan bahasa mereka sendiri-sendiri. Kemudian bisa juga dengan guru itu memberikan sebuah games berupa pertanyaan terkait materi-materi dan sebuah permasalahan yang ada dalam pelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran pertama adalah media pembelajaran berbasis manusia. Di sini peran guru dan murid itu sangat penting. Dan untuk pengaplikasiannya, guru itu dapat membuat sebuah peta konsep di mana dengan peta konsep peserta didik akan lebih cepat paham atas pembagian sub-sub bab dan peserta didik dapat menjelaskan peta konsep tersebut di depan kelas agar terlatih untuk berbicara serta menjelaskan. Seperti itu. Kemudian untuk media pembelajaran yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Media pembelajaran yang selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis cetakan. Media ini dapat menyajikan informasi dalam jumlah yang banyak, mudah dibawa, dan dapat dipelajari kapan saja. Nah, perbaikan pun dapat dilakukan dengan mudah. Media ini juga memungkinkan siswa belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya. Contohnya seperti buku cetak, lembar kerja siswa atau LKS, dan modul. Yang ketiga yaitu media pembelajaran berbasis visual. Media ini mempunyai peran penting dalam proses belajar siswa, di mana akan memudahkan dan memperkuat ingatan siswa, sekaligus dapat meningkatkan minat siswa terhadap isi materi yang diberikan. Contohnya diantaranya yang pertama, yaitu chart atau bagan. Chart atau bagan adalah menyajikan informasi ringkasan berisi perkembangan dan hubungan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagan pohon yang dapat digunakan misal untuk mempelajari silsilah keturunan Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu bagan tertutup, memberikan informasi secara bertahap, misal dalam mempelajari rukun iman dan Islam. Yang ketiga yaitu bagan arus, bagian yang menelusuri hubungan kerja antara bagian tertentu. Contoh dalam mengilustrasikan perjalanan Isra Mi'raj. Yang selanjutnya yaitu bagan organisasi, menggambarkan susunan suatu organisasi. Contohnya dalam menggambarkan organisasi Muhammadiyah dan NU. Yang terakhir yaitu bagan garis waktu, yaitu bagan yang menggambarkan hubungan peristiwa dengan waktu kejadian. Contohnya dalam mempelajari peristiwa penting dari zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu diagram, yaitu gambar sederhana yang menggunakan garis atau simbol, dapat digunakan dalam melafalkan huruf Al-Quran. Selanjutnya yaitu poster, yaitu gabungan antara gambar dengan tulisan. Contoh dalam materi pembelajaran PAI yaitu menggunakan media poster seperti perilaku akhlak terpuji. Yang selanjutnya yaitu komik. Komik biasanya berisi cerita yang dilengkapi dengan gambar. Contohnya dalam pembelajaran PAI yaitu bersedekah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni media pembelajaran yang berbasis audio visual.
Seperti namanya sendiri ada audio dan visual. Jadi dalam media ini prosesnya itu melibatkan indera pendengaran dan penglihatan pada siswa. Jadi penggunaan media ini tuh merangsang agar siswa ini bisa menggunakan pendengarannya sekaligus penglihatan. Jadi media pembelajaran ini tuh memang sebelumnya memang sudah ada, namun memang cenderung konvensional atau tradisional. Yang semisal kayak ada kaset, kemudian kayak rekaman-rekaman suara itu kan tradisional sekali. Tapi untuk di era yang sekarang ini tentu seperti itu masih dipergunakan, namun bagaimana cara guru itu dapat memodifikasi. Jadi apa yang sudah ada itu guru itu harus bisa memodifikasi sedemikian rupa agar dalam penggunaan audiovisual ini tuh tidak membutuhkan biaya yang cukup besar dengan cara mempergunakan yang sudah ada, tapi dimodifikasi sedemikian rupa agar ketika peserta didik itu diajarkan atau disampaikan informasi itu bisa efektif. Jadi media pembelajaran audiovisual ini harus diperhatikan ketika guru itu membuat sebuah konsep dalam bentuk audiovisual, misal dalam bentuk PowerPoint yang kemudian diisi voice over, yang kemudian dalam bentuk animasi, itu nanti harus disesuaikan agar ketika peserta didik itu menangkap informasi itu tidak salah pemahaman. Itu yang paling penting dalam media pembelajaran audiovisual. Kemudian audiovisual ini juga tepat sekali digunakan untuk pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, khususnya dalam mata pelajaran SKI. Itu kan SKI itu biasanya kalau yang pembelajaran biasa atau model ceramah itu kan biasanya hanya diceritakan, dijelaskan, namun tidak ada yang sesuatu yang bisa memantik minat siswa terhadap mata pelajaran SKI itu sendiri. Jadi audiovisual ini sangat menjadi sarana atau pilihan dalam mengatasi pembelajaran mata pelajaran SKI itu sendiri. Contoh semisal guru menampilkan sebuah film dokumentasi sejarah yang misal tentang Khulafaur Rasyidin di masa lalu, itu biasanya kan ada tampilan visual dan ada suaranya, itu dapat membuat peserta didik itu tidak bosan dan kemudian bisa mengambil pelajaran atau ibrah dari film tersebut. Begitu. Untuk media pembelajaran selanjutnya, ini media pembelajaran yang berbasis komputer. Sesuai namanya, jadi media ini membutuhkan komputer. Tentu kalau berbicara tentang komputer itu pasti tidak mudah atau pasti membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi pembelajaran dengan mengadakan komputer untuk dalam satu kelasnya. Tapi jika melihat di era yang sekarang ini kan serba teknologi semua, itu kita dituntut untuk dapat mengakses atau menggunakan teknologi yang sudah ada. Jadi komputer ini menurut saya itu sudah dasar sekali pengetahuannya, maksudnya perlu dimiliki untuk peserta didik ke depannya. Kemudian contoh dari penggunaan media komputer ini itu seperti adanya platform-platform online seperti halnya e-learning atau yang lainnya. Kemudian dari media pembelajaran komputer ini itu apa yang dapat didapat oleh siswa itu adalah bagaimana siswa itu bisa memiliki sikap disiplin, kemudian memiliki sikap mandiri, karena kan model komputer itu pasti berpusat pada peserta didik itu sendiri atau penggunaannya itu secara individu. Guru itu mungkin seperti hanya sarana mengarahkan. Jadi pasti di sini siswa berperan penting. Jadi untuk media komputer ini akan membangun dan mengasah kemampuan dan keterampilan siswa itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Sekian saya kembalikan kepada teman saya. Ya, terima kasih semuanya atas diskusi yang telah disampaikan. Baik, di sini kami menyimpulkan pesannya yang dimaksud dengan the strategy of education in revolution 4.0
Berarti revolusi industri 4.0 itu adalah penerapannya itu segala sesuatu itu secara otomatis. Jadi di mana teknologi itu semakin canggih. Lah, adapun strategi yang digunakan pada zaman ini, strategi pendidikan yang digunakan pada zaman ini adalah memanfaatkan segala sesuatu yang canggih ini, yang penerapannya secara otomatis, agar pembelajaran itu bisa menjadi lebih maksimal dan sehingga pendidikan itu tidak terkesan kuno. Adapun konsepnya ada 4 konsep yang terdiri dari komunikasi, kolaborasi, creative innovation, and critical thinking and problem solving. Dan medianya pun macam-macam. Ada yang media visual, visual itu contohnya seperti dengan poster, ada media berbasis audio visual yang menampilkan film atau video yang menjadikan peserta didik tidak bosan dengan materi yang diajarkan oleh gurunya, dan juga ada media yang berbasis komputer seperti yang sering dipergunakan, yakni adalah e-learning. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada diskusi hari ini. Apabila ada tutur kata yang kami sampaikan kurang tertata dan tingkah laku yang kurang berkelama, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.